Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Untuk itu, simaklah video berikut ini. Jadi salah satu program dari eselon 1 yang kami bahas adalah terkait program bantuan pelatihan kompetensi sumber daya manusia atau SDM vokasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di sini saya akan mencoba share ke teman-teman apa aja sih atau apa sih program bantuan pelatihan kompetensi ini. Saya izin share screen. Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu juga sudah tahu, ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi di bawah Dirjen Vokasi. Program ini adalah stimulus untuk mendorong percepatan capaian kualitas pendidikan vokasi seperti itu. Ini ada panduannya. Saya juga udah coba daftar. Kemudian ini ada aplikasinya atau websitenya. Jadi kalau ada di websitenya, ini linknya ya Bapak Ibu, sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id. Nih, di sini dijelasin. Di sini bisa juga sebagai penyelenggara bisa mendaftar. Kita sebagai dosen juga bisa mendaftar. Kalau kita sebagai dosen, kita bisa klik di daftar peserta ini. Kalau kita klik nanti dan kalau kita sudah daftar, nanti kebukanya lamannya seperti ini. Gitu. Nanti ada nama, foto, kemudian instansi seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa skema yang bisa kita pilih. Seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang sudah mendaftar nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Itu sih. Wah, terima kasih Bu Nurul atas informasinya. Saya ingin bertanya Bu, apakah untuk di instansi kita sudah ada yang mendaftar ya Bu selain Bu Nurul? Tahu saya ya Bu, dari tahun program ini kan udah berjalan beberapa tahun. Nah, dari program tahun lalu, beberapa dosen polilingual itu sudah mendaftar, Bu. Tapi untuk program sertifikasi untuk kompetensi di bidang pekerti ini, itu baru disosialisasikannya tahun ini. Dan beberapa dosen yang pernah mendaftar kompetensi, itu kompetensi yang diikuti itu kompetensi mengenai kompetensi asesor. Begitu, Bu. Oh, begitu. Terima kasih banyak ya, Bu. Mungkin nanti saya akan mengakses setelah kita adakan meeting ini. Kalau dilihat dari pemaparan program ini, ternyata membantu kita ya Bapak Ibu sebagai dosen. Namun yang jadi pertanyaan, karena ini penyelenggaranya pihak ketiga, apakah pihak ketiga ini sudah terverifikasi gitu di BNSP? Apa nanti kita perlu lagi memverifikasi ulang, apa udah langsung otomatis gitu ya Bapak Ibu? Iya, mungkin itu bisa jadi masukan ke Direktorat Jenderal Vokasinya ya, terkait transparansi dari penyelenggaranya seperti itu ya Bu Ma ya. Iya benar. Nah, selain daripada verifikasi dari BNSP tadi ya, kalau kita lihat di websitenya ya, ini coba izin saya share dari sini ya Bu. Boleh, silakan Pak. Iya, sebentar. Nah, dari sini ya, kalau kita lihat, ini kan sudah tahun 2022 ya, tapi di panduannya ini rasanya aplikasinya belum diupdate ya, ini masih masuk ke dalam tahun 2021. Sehingga kalau misalkan ada peserta baru nih yang akan mau daftar di tahun 2022 ini,
agak sedikit kebingungan nih Betul. melihat tahun 2021 ini. Nah, selain daripada itu, seperti saya sebagai dosen baru tahu nih kalau ternyata ada aplikasi semacam ini gitu. Sedangkan saya juga diwajibkan oleh instansi nanti harus mendaftar di aplikasi ini gitu. Jadi saya rasa untuk sosialisasi masih kurang nih dosen yang baru. Lalu yang ketiga juga saya lihat tadi Bu Nurul kan sudah daftar tuh, sedangkan fotonya kan belum update ya, atau Iya. memang belum bisa diupdate atau seperti apa ya Bu? Iya, jadi yang saya alami ketika mendaftar itu sampai sekarang pun kita belum bisa update foto, terus kemudian input-input atau masukin data-data yang dibutuhkan seperti itu sampai sekarang. Mungkin itu bisa jadi masukan atau saran untuk tim penyelenggara, yaitu Direktorat Jenderal Vokasinya itu. Gitu. Bisa mungkin diupdate lagi aplikasinya atau Ya. website. Itu sih saya lihat sisi kekurangan yang perlu diimprove ya untuk Iya. pihak IT dari Kemendikbud tadi. Demikianlah analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Kesimpulannya adalah aplikasi ini memiliki peran penting untuk menunjang karir kerja dosen di Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami sebagai aplikasi terbuka yang menyajikan informasi, aplikasi ini dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk menjawab berbagai pertanyaan dan memberikan informasi aktual kepada setiap user yang mengaksesnya. Dalam menjalankan perannya sebagai salah satu sumber informasi, aplikasi ini sebaiknya mempertimbangkan kritik dan saran yang telah disampaikan seperti aktualisasi informasi yang selalu diperbaharui, memperbaiki sistem pengupdatean data diri pada profil user, dan juga menyebarluaskan informasi penggunaan aplikasi ini demi pemenuhan kebutuhan informasi penggunanya. Kritik dan saran yang diberikan semata-mata untuk menunjang nilai Smart ASN, di mana terdapat nilai literasi digital yang menekankan pada kecakapan pengguna media digital. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.